Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menampilkan sebuah cuplikan video, sebuah persaksian dari seorang mu'alaf yang tentunya ini sangat menarik kita angkat ikhwan. Kenapa demikian saya bilang? Karena ibu ini dalam memeluk agama Islam atau berpindah keyakinan tentunya dengan alasan yang sangat logis sekali. Dengan satu contoh kecil saja kenapa ibu ini tertarik kepada Islam, maka jawabannya sangat masuk akal dan sangat logis. Maka dari itu kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agnesia Simatupang. Saya tinggal di Jakarta. Agama saya sekarang agama Islam. Dulunya saya beragama Katolik. Yang membuat saya tertarik pada agama Islam ada contoh kecil sih. Contoh kecilnya itu seperti ini. Kalau di agama saya yang dulu, yang waktu saya masih Kristen tuh, istilahnya kita perempuan itu dalam keadaan kotor. Istilahnya ya, kita itu boleh menginjak gereja, megang Alkitab, kita itu boleh, nggak ada larangan untuk itu. Padahal kan itu kotor, najis. Nah, setelah saya pelajarin di Islam, kalau kita dalam keadaan kotor, jangankan untuk memegang Al-Quran, menginjak masjid pun kita nggak boleh gitu. Melakukan sholat, doa, apapun itu nggak boleh. Sampai itu benar-benar selesai dan benar-benar bersih. Dan yang saya lihat juga di situ, sebelum kita melakukan sholat, walaupun udah selesai, kita ada mandinya, ada tata caranya semua lah gitu. Jadi benar-benar bersih, harus benar-benar suci gitu. Satu itu yang buat saya tertarik. Terus satu ada lagi yang buat saya tertarik tuh, maksudnya ibadahnya itu nggak ditentuin kayak waktu di agama saya yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan istilahnya kita harus ke gerejanya hari Minggu aja, udah ibadahnya udah pada saat itu aja, kecuali kayak waktu di rumah kita berdoa pada saat makan, udah seperti itu aja. Untuk ini nggak ada. Tapi kalau di Islam itu benar-benar gitu, maksudnya ada sholat 5 waktu gitu yang harus memang benar-benar kita jalankan gitu. Itu satu yang membuat saya kenapa bisa masuk Islam gitu. Ya memang kan namanya kita untuk Tuhan tuh ya benar-benar ibadahnya itu nggak ada yang ditentuin. Ya setiap saat, setiap waktu memang harus ibadah gitu untuk Tuhan, untuk bekal kita nantilah di akhirat nanti gitu. Itu yang buat saya tertarik satu. Bahkan di agama Islam itu diajarin ya cara berpakaian aja kita ini ya diajarin banget gitu. Beda waktu saya sebelum masuk Islam, berpakaian saya kayak gimana gitu ya. Mungkin saya dulu berpakaian ya suka terbuka atau gimana gitu, tapi setelah masuk Islam alhamdulillah gitu, bisa tertutup, bisa menutup aurat sepenuhnya lah, alhamdulillah. Saya bersyukur banget sih setelah masuk Islam, banyak yang saya pelajarin gitu. Banyak juga yang saya bedain di waktu saya belum masuk Islam, banyak banget gitu ya. Dulunya saya, ya maksudnya omongan saya tuh kadang saya nggak bisa ngontrol gitu. Tapi setelah belajar di Islam, bagaimana sih tata cara berbicara seorang perempuan gitu, yang benar kayak gimana gitu ya kan. Banyak yang saya pelajarin setelah masuk Islam. Terus apa ya, banyak tantangannya juga sih setelah masuk Islam itu. Tantangannya satu ya, saya kehilangan keluarga. Pertama-tama masuk Islam tuh banyak caci dan makian yang dapat dari keluarga. Bahkan adik saya sendiri yang udah menjadi mualaf saat ini tuh, dulu dia tuh mencaci maki saya tuh sampai keluar semua kata-kata kotor. Tapi nggak tahu kenapa, ya saya jujur aja ya, setiap sholat itu cuman ngedoain adik saya. Karena kedua orang tua saya udah nggak ada, saya cuma ngedoain bagaimana caranya biar kedua adik saya ini bisa ikut saya masuk Islam. Tapi alhamdulillah salah satunya udah masuk Islam, itu adik saya yang perempuan. Nggak tahu, saya nggak maksa dia, nggak ada nyuruh-nyuruh dia masuk Islam. Nggak tahu kenapa, dulu dia itu kerja di Tangerang, tiba-tiba mau ikut saya ngekos ngontrak, "Kak, saya mau ikut kamu." Terus saya pernah bilang, kita kan beda agama, bukannya kamu benci banget sama agama yang udah saya jalanin saat ini ya. Terus adik saya bilang,
Aku nggak mau ngebahas ke situ, pokoknya aku mau ikut kamu. Nggak tahu kenapa setelah dia ikut saya di kontrakan tuh sering ngelihat saya sholat, ngelihat saya baca Quran ya. Dia suka nanya, apa sih yang kamu dapat dari sholat itu? Dia suka nanya. Saya nggak bisa jelasin, cuman saya bilang saya nyaman di agama ini. Tapi setelah saya sholat, hati saya tuh tenang, nggak tahu kenapa. Beda dibanding, bukannya saya nginiin agama yang lain ya, tapi emang itu pengalaman saya di agama yang dulu. Berdoa tapi nggak tahu, hati memang nggak tenang terus, entah kenapa gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, sholat walaupun 1 waktu 2 waktu saya jalan tuh tenang aja gitu, nggak ada masalah ada ini. Tapi kalau setelah sholat itu kenapa ya, hati tuh tenang aja bawaannya gitu. Itu yang saya jelasin ke adik saya, nggak tahu ya, dia jalanin, dia ngeliatin saya setiap harinya. Nggak tahu akhir-akhir itu dia pernah saya lihat pakai pakaian saya, pakein kerudung, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba dia pakein ya pakaian saya. Udah tuh kata saya, kamu cantik loh pakai kayak gitu. Terus dia jawab, kamu pasti mau maksa aku kan masuk Islam. Enggak, sama sekali nggak ada. Agama itu pilihan dari hati. Agama itu nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa pasti suatu saat, karena ada paksaan, pasti suatu saat ada pikiran pengen balik ke yang dulu. Pasti ada pikiran kayak gitu. Aku aja yang nggak dipaksa. Setelah ngelihat keadaan aku setelah masuk Islam kayak begini, pernah tuh aku berpikir kayak hampir putus asa. Ya Allah, dulu aku di agama yang sebelumnya itu enak gitu kehidupannya gitu, tapi setelah masuk Islam banyak ujian banget sama cobaannya gitu. Ya memang ya ikhwan, kalau kita mendengarkan kesaksian dari seorang mu'alaf, mereka selalu mengedepankan logikanya. Lain kalau kita mendengarkan kesaksian dari seorang muqtadin yang selalu berbicara keimanan akan tetapi bertentangan dengan logikanya. Baiklah ikhwan, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.